Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, teman-teman dan sekalian. Di sini saya akan membahas sistem pemesanan dan pembayaran coffee shop untuk perancangan basis data untuk mengambil nilai UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Prasetyo. Saya di sini mewakili teman saya, Zukovski Tangguh Dirgantara dan Emirat di Pangkuan. Baik, yang akan dibahas yaitu konsep dan manfaat ERD, abstraksi data, rincian entitas, rincian atribut, dan kardinalitas relasi. Yang pertama, konsep ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Lalu selanjutnya ada manfaat dari ERD, yaitu dapat membantu memvisualisasikan struktur data dan relasi antar entitas sehingga perancangan basis data lebih teratur dan terstruktur. ERD memudahkan pemahaman serta komunikasi antara pengembang dan pihak non-teknis, sekaligus berfungsi sebagai dokumentasi penting untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem. Selain itu, ERD mendukung perencanaan, evaluasi, serta analisis data dengan lebih efektif. Selanjutnya ada abstraksi data konseptual. Sistem pemesanan dan pembayaran pesanan pada coffee shop ini terdiri dari entitas pelanggan, kasir, dan barista. Relasi antar entitas seperti pelanggan melakukan pemesanan ke kasir, kasir membuat pesanan dari menu yang dipilih oleh pelanggan, pelanggan yang menyelesaikan pemesanan, menu yang dipilih oleh pelanggan muncul pada detail pesanan. Pelanggan melakukan pembayaran, dan kasir memberitahu barista untuk membuat pesanan pelanggan. Sistem ini dibuat untuk mengelola proses pemesanan dan transaksi dari makanan dan minuman agar lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Selanjutnya ada eksternal. Merupakan tingkatan yang sesuai dengan sudut pandang pengguna atau user untuk melihat dan apa yang dibutuhkan mereka dari sistem ini. Beberapa yang dibutuhkan seperti pelanggan dan pegawai. Yang pertama ini pelanggan. Pelanggan dapat melihat daftar menu seperti nama dan harga, lalu dapat melakukan pemesanan dan melihat status pemesanan, melakukan pembayaran, dan melihat bukti pembayaran. Lalu, untuk kasir, menerima pesanan dari pelanggan, mengelola transaksi pembayaran, mencetak bukti pembayaran, dan mengelola data pelanggan untuk kebutuhan transaksi. Lalu selanjutnya ada barista, melihat daftar pesanan masuk, memperbarui status pesanan, mengonfirmasi status pesanan, dan memproses pembuatan pesanan. Selanjutnya ada internal. Penggunaan tabel dari gabungan data external view menjadi laporan yang mudah dibaca dan dibentuk untuk mempermudah akses dan analisis data. Dalam sistem cafe ini, tujuh tabel tersebut saling terhubung. Oke, di sini ada kasir, mencatat transaksi dengan atribut ID kasir, nama, dan shift. Lalu barista, melayani menyiapkan makanan, pesanan, dengan atribut ID barista, nama, dan shift. Lalu pelanggan, melakukan pesanan dari menu dan pembayaran. Atributnya ID pelanggan dan nama. Lalu pesanan, terdiri dari detail transaksi dengan atribut ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, status, ID pelanggan, dan ID kasir. Lalu ada detail pesanan, mencatat menu yang dipesan dengan atribut ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah, dan subtotal. Pembayaran, mentotalkan pesanan dengan atribut ID pembayaran, ID pemesanan, metode, jumlah bayar, status bayar, ID kasir, tanggal pesanan, dan ID detail. Lalu ada menu yang menyediakan produk dengan atribut ID menu, nama menu, harga, dan kategori. Ini ada contoh tabel internal, di mana ID detail ini primary key, lalu ID pesanan itu relasi ke pesanan, ID menu itu relasi ke menu, jumlah itu adalah jumlah menu dipesan, dan subtotal adalah jumlah dikali harga. Berikut ada entitas kuat dan lemah. Entitas kuat yaitu entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain, sedangkan entitas lemah yaitu entitas yang bergantung oleh keberadaan entitas lain. Entitas kuat yang ada di sini seperti pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, kasir, barista. Sedangkan entitas lemah adalah detail transaksi karena dia bergantung pada pesanan dan menu. Selanjutnya ada atribut data.
Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Berikut adalah atribut data dari sistem pemesanan dan pembayaran coffee shop. Yang pertama ada atribut kunci, ID pelanggan, ID kasir, ID barista, ID menu, ID pesanan, ID detail, dan ID pembayaran. Lalu ada atribut simpel seperti nama, status, metode, dan tanggal besar. Lalu ada atribut multinilai atau multi-value yaitu shift seperti pagi malam dan kategori coffee dan non-coffee. Lalu ada atribut gabungan yang dimana nama itu bisa dipecah menjadi nama depan plus nama belakang. Lalu ada atribut derivatif seperti total harga, seperti jumlah subtotal dan subtotal yang dimana jumlah itu dikali harga. Selanjutnya ada kardinalitas relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Berikut adalah kardinalitas relasi dari sistem pemesanan dan pembayaran coffee shop. Yang pertama itu adalah pelanggan pesanan. Itu one to many. Satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan dan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kedua, pesanan dengan detail pesanan, yaitu one to many. Satu pesanan bisa terdiri dari banyak detail pesanan dan satu detail pesanan hanya dimiliki oleh satu pesanan. Lalu selanjutnya ada menu pesanan, one to many. Satu menu bisa muncul banyak di dalam satu pesanan dan satu pesanan hanya terkait oleh satu menu. Lalu detail pesanan pembayaran itu adalah one to one, di mana satu detail pesanan hanya bisa memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran hanya untuk satu detail pesanan. Lalu yang kelima ada barista pesanan, many to many. Satu barista bisa menangani banyak pesanan dan satu pesanan dapat ditangani oleh banyak barista. Lalu ada kasir dan pembayaran one to one, di mana satu kasir bisa memproses satu pembayaran dan satu pembayaran hanya bisa diproses oleh satu kasir. Lalu yang terakhir ada kasir pelanggan. Sebenarnya di sini tidak ada relasi langsung, karena pada ERD di sini, entitas kasir tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Relasi keduanya terjadi secara tidak langsung melalui pesanan dan pembayaran. Nah, bisa dilihat di ERD seperti yang sebelumnya, kasir pelanggan itu tidak ada relasi langsung. Yang pertama ini ada pelanggan. Pelanggan di sini memiliki ID pelanggan dan nama. Pelanggan di sini harus melanjutkan ke arah pesanan. Nah, dari pesanan, pesanan ini kita bisa ke arah barista, menu, dan detail pesanan. Nah, dari pesanan ini memiliki ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, ID kasir, ID menu, ID pelanggan, dan status. Nah, dari pesanan inilah seorang barista bisa menyiapkan pesanan. Barista di sini memiliki ID barista, shift, dan nama. Lalu dari pesanan, pesanan ini harus memilih menu terlebih dahulu, di mana di dalam menu ini ada ID menu, nama menu, harga, dan kategori. Dari pesanan, sebelum sampai ke kasir, perlu melewati detail pesanan terlebih dahulu. Detail pesanan di sini ada ID menu, ID pesanan, ID detail, subtotal, dan jumlah. Dari detail pesanan, baru kita lanjutkan ke pembayaran. Pembayaran di sini ada ID detail pesanan, ID ID detail, ID detail, ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, status, ID kasir, ID pembayaran, metode, status, dan ID kasir. Nah, baru dari sinilah baru terhubung dengan kasir yang akan menyelesaikan pembayaran tersebut dari seorang pelanggan, yang dimana ID kasir memiliki ID, nama, dan SIF. Selanjutnya ada rancangan transaksi. Rancangan transaksi pembayaran pesanan coffee shop. Yang pertama, input, yaitu kasir menginput pesanan pelanggan sesuai dengan menu yang dipilih oleh pelanggan di mesin kasir. Lalu yang kedua ada proses, yang dimana total harga pesanan pelanggan muncul pada mesin kasir. Kasir memberitahu pelanggan terkait total harga pesanan yang harus dibayar. Pelanggan melakukan proses pembayaran dengan metode cash atau cashless. Lalu, yang terakhir ada output, kasir mencetak struk pesanan pelanggan dan struk diberikan kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima struk pembayaran dan struk pembayaran selesai. Sini ada logic design, yang dimana logic design sini ada pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan ke sini, lalu di sini ada pemesan. Lalu dari pesanan sini ada ID pesanan, tanggal pesan, total harga, status, ID pelanggan, ID kasir, dan ID menu. Nah, dari sini pelanggan yang memesan itu bisa diterima oleh barista
yang di mana barista ini akan menyiapkan pesanan, lalu dari pesanan ini mereka memilih menu terlebih dahulu, yang di mana ada ID menu, nama menu, harga, dan kategori. Lalu setelah pesanan yang sudah dipesan, eh, pesanan akan masuk ke dalam detail pesanan, yang di mana ada ID detail, ID pesanan, menu, pembayaran, jumlah, dan subtotal. Lalu detail pemesanan ini akan lanjut ke dalam pembayaran, yang di mana pembayaran di sini yang akan dilanjutkan ke kasir di sebelah sini. Selanjutnya ada physical design. Physical design ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari logic design. Di sini seperti yang tadi pelanggan, pelanggan di sini akan melakukan pemesanan, di mana terdiri ID pesanan, tanggal, total harga, status, ID pelanggan, kasir, dan menu. Nah, dari pesanan ini, ID menu ini akan mengarah ke bagian menu, yang di mana mereka akan memilih nama menu, harga, kategori. Lalu, dari ID pesanan ini, kita akan mengarahkan ke barista pesanan, yang nantinya akan diambil alih oleh barista. Lalu di sini ada status. Status ini akan masuknya ke detail pesanan sama yang tadi dari menu ini, yang dimana sebelum ke arah pembayaran nanti. Yang dimana detail pesanan ada ID detail, ID pesanan, menu, pembayaran, jumlah, dan subtotal. Setelah itu, detail pesanan dan ID pembayaran ini akan dilanjutkan ke pembayaran. ID pembayaran di sini. Setelah itu, dari ID kasir pembayaran, ID kasir ini akan mengambil alih untuk melakukan proses pembayaran sampai selesai. Baik, kesimpulan, Entity Relationship Diagram atau ERD memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh mengenai alur interaksi antar entitas seperti pelanggan, kasir, barista, menu, pesanan, detail pesanan, serta pembayaran. ERD ini tidak hanya memetakan entitas kuat dan entitas lemah, tetapi juga mendefinisikan atribut kunci, atribut turunan, serta kardinalitas relasi seperti pelanggan pesanan, pesanan pembayaran, hingga barista pesanan, yang memastikan keakuratan dalam pemodelan data. Dengan adanya abstraksi data pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal, sistem mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna, mengelola proses transaksi secara cepat dan efisien, serta menyajikan informasi dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. ERD ini bermanfaat tidak hanya sebagai panduan pengembangan basis data, tetapi juga sebagai dokumentasi penting untuk evaluasi pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut, sekaligus menjadi landasan yang kokoh dalam mendukung keputusan manajerial basis data. Baik, sekian dari saya mewakili kelompok saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikan presentasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.